Selamat pagi bos-bosku semua, para peternak entok dimanapun kalian berada. Pagi yang sangat cerah, udara sejuk, angin berembus pelan. Cuaca masih sangat dingin, namun tidak memadamkan semangat yang kuat ini untuk berusaha sukses dalam beternak entok. Hari ini kita jumpa lagi di channel 53 Farm. Kali ini kita akan berbagi tips ternak entok dengan modal sedikit, hanya 500.000 dan cepat bisa menguntungkan. Sebelumnya saya tekankan dulu, cepat untung ini bukan diartikan terhitung dari 1 atau 2 hari, bahkan 1 sampai 2 minggu. Namun dari proses berbulan-bulan hingga 1 tahun lebih dalam konteks beternak dengan modal minim. Jadi saya gambarkan cara saya berusaha ternak entok dari modal 5 ekor 1 jantan 4 betina dengan nilai saya beli pejantan dan indukan total Rp500.000. Jadi jangan salah ya bosku, saya buat 6 bulan sampai 1 tahun berternak entok dengan modal 5 ekor bisa untung banyak, itu sangat cepat. Tipe ini dari pengalaman saya sendiri, dari mulai awal beternak entok sampai sekarang dengan usia 1 tahun 2 bulan saya beternak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar berkembang cepat dan bisa bermanfaat untuk seluruh peternak entok. Langsung saja ke videonya. Tips yang pertama yaitu pemilihan bibit unggul dan sistem indukan kecil. Awali dengan jumlah sedikit. Seperti saya mengawali ternak ini dengan jumlah 1 jantan dan 4 betina. Pejantan saya dari jenis jumbo. Saya beli dari Pacek, panjangnya 103 cm. Dengan 4 indukan dari jenis entok Rambon 1 ekor, jumbo 1 ekor, superan 2 ekor. Sebelum membeli indukan, tentukan target pasar kalian dulu, ke pedaging atau ke entok hias atau kontes. Kalau ke pedaging seperti saya, pilih jenis entok yang cepat besar, seperti entok silangan yang biasa disebut entok superan atau entok dragon. Entok ini tahan penyakit dan cepat besar. Kalau target kalian ke hias atau kontes, pilih bibit yang unggul yang memenuhi target kontes. Saran saya kalau modal minim belinya dari Minty. Masih kecil, harga lebih murah, nanti dirawat sendiri untuk indukan agar lebih maksimal. Yang terpenting itu kita harus menekan modal awal dengan membeli calon indukan yang sehat dan yang pasti kita tahu dari mana asalnya kita beli, dari kandang mana, yang sudah jelas kita tahu sendiri itu lebih baik. Lanjut tips yang kedua, yaitu memanfaatkan pakan alternatif yang ada di sekitar kandang dan mudah didapat. Di kandang 53 Farm ini penggunaan pakan pabrikan Fulpur jenis 15 hanya pada usia 0 sampai 1 bulan sebelum turun tanah. Setelah usia 1 bulan kita turunkan ke tanah, kita ganti dengan pakan alternatif yang biasa saya gunakan untuk hijauan, yaitu enceng gondok, kangkung, gedebok pisang, anzola, sama daun pepaya. Kalau pengen tahu macam-macam hijauan untuk entok, sudah ada di channel ini. Tonton video saya yang ini, nanti linknya saya lampirkan di deskripsi. Kembali lagi untuk cara olahnya, saya cacah hijauan tadi pakai mesin cacah sampai halus. Setelah itu dicampur nasi aking sama dedak halus. Kalau proteinnya ingin lebih tinggi, pakai polar lebih baik. Polar proteinnya lebih tinggi daripada dedak halus. Fermentasi atau campur bahan hijauan sebagai pakan utama ini dapat menghemat
biaya pakan hingga 50%. Pasti kalian gak akan rugi ternaknya walaupun dengan modal sedikit. Berikut tips yang ketiga. Buat kandang sederhana dan bersih. Manfaatkan bambu yang ada di daerah kalian. Kalau tidak ada, beli juga bisa, harganya lebih murah. Atau kayu bekas untuk menekan biaya pembuatan kandang. Buat kandang dengan sirkulasi udara yang baik, dengan posisi kalau bisa menghadap ke timur atau ke barat agar sinar matahari pagi apa sore bisa masuk, sehingga kondisi kandang kering, tidak lembab. Jaga kebersihan lantai kandang secara rutin agar terhindar dari bau amoniak dan wabah penyakit. Di kandang ini kita pakai sekam untuk alas kandangnya. Setiap sore kita sapu agar kotoran terbalik tercampur dengan sekam. Jadi kotoran cepat kering dan tidak menjadi sumber penyakit. Yang paling penting alas ini, bos. Kalau alasnya basah, lembab, entok akan mudah terkena penyakit. Contohnya saja musim kemarau sama musim hujan. Jika musim hujan, alas kandang basah, kotoran numpuk, pasti gak lama akan terkena virus mata biru, bahkan bisa terjadi kematian mendadak. Sedangkan musim kemarau lebih mudah, karena cuaca panas, kondisi kandang pasti kering. Namun harus tetap rajin menyapunya ya bos, agar kotoran di alas kandang tidak numpuk. Kalau kalian rajin, pasti entok kalian akan sehat terus. Yang namanya penyakit bakalan kebal bos. Lanjut tips yang keempat. Berikan jamu herbal alami. Campur air perasan kunyit, temulawak atau jahe ke dalam minuman entok. Ini fungsinya untuk menghangatkan tubuh entok dan menambah nafsu makan. Kalau pengen lebih mudah seperti di kandang 53 farm ini, kita pakai herbal SN dari Sasana Ngapak. Itu campurannya sudah lengkap bos, dari jahe merah, kunyit, temulawak, jahe ada semua. Dan pastinya herbal SN aman dipakai dari DOD baru menetas sampai entok dewasa. Untuk makanannya tambah sedikit garam dapur untuk meningkatkan nafsu makan dan pencernaan entok. Cara alami ini mampu mencegah entok sakit tanpa perlu membeli obat kimia yang lumayan mahal. Tips yang terakhir, ini yang sangat penting bos. Simak, catat kalau perlu. Strategi pemanenan dan penjualan. Panen entok pedaging pada usia 3-4 bulan karena bobot sudah ideal dan dagingnya empuk. Tawarkan sistem penjualan langsung ke pengepul, pasar tradisional atau melalui media sosial seperti komunitas Facebook, TikTok, banyaklah bos. Dan usahakan jual di saat harga entok lagi tinggi, seperti di waktu hari-hari besar atau pas tahun baru, agar keuntungan lebih maksimal. Sisihkan sebagian hasil pembesaran tadi, khususnya yang indukan. Kita ambil 3 atau 5 di setiap sekali proses reproduksi untuk menambah indukan di kandang agar siklus reproduksi terus berjalan. Seperti yang saya lakukan di kandang 53 farm ini. Dulu indukan saya hanya 4 ekor, sekarang sudah jadi 30 ekor. Itu saya tanpa beli sedikit pun. Yaitu yang saya lakukan, setiap proses reproduksi saya ambil anakannya. Saya sisakan 3-5 ekor untuk tambahan indukan di kandang. Gak lama bos, saya 1 tahun 2 bulan ini sudah bisa miliki 5 pejantan, 30 indukan, dan itu pun sudah produksi telur semua. Demikian bosku tips-tips yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat untuk bos-bosku semua. Semoga bisa diterapkan dengan baik dan semoga lancar proses ternak entoknya.
Terima kasih sudah menemani aktivitas pagi saya di kandang 53 farm. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share ke teman-teman kalian peternak lain agar lebih bermanfaat untuk pembelajaran tata cara berternak entok dengan baik. Saya pamit dulu, semoga bos-bosku semua diberikan kesehatan, kesuksesan, dan selalu dilancarkan rezekinya. Terima kasih, selamat pagi, salam 53 farm.